Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, nama saya Sri Novia. Saya biasa dipanggil Indri. Saya berumur 21 tahun. Saya lahir dari keluarga menengah ke atas, dan saya seorang mahasiswi di ISI Surakarta, Prodi Film dan Televisi. Dalam pergaulan, saya lebih suka terjun ke lapangan nih, dan saya lebih suka bekerja sama dengan tim. Saya juga suka menonton film, apalagi menonton bioskop. Tapi dalam menonton televisi, saya memang sudah jarang, apalagi dalam keadaan sekarang saya merantau dan hidup di kosan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buku Stuart Hall, yaitu Encoding dan Decoding. Apa itu encoding dan decoding? Encoding dan decoding merupakan rangkaian peristiwa mentah yang mengandung ideologi. Menurut Hall, proses ini mempunyai 3 momen yang berbeda, yaitu encoding, decoding, interpretasi dan analisis reaksi audiens. Encoding merupakan proses analisis konteks sosial politik yang terjadi saat konteks diproduksi. Sementara decoding merupakan proses asumsi dari suatu konten media. Hall menyajikan 4 tahapan teori komunikasi. Yang pertama, produksi. Kedua, sirkulasi. Ketiga, reproduksi. Dan yang keempat, distribusi dan konsumsi. Bagi Hall, tahapan tersebut relatif otonom dari yang lainnya. Dengan cara ini pula, komunikasi juga merupakan sirkuit yang menghasilkan pola dominan yang memungkinkan Hall untuk menyiapkan paradigma semiotik ke dalam kerangka sosial. Ada pula uraian 3 posisi hipotesis. Yang pertama, posisi dominan, di mana media menyampaikan pesan dan halayak atau penonton menerimanya. Apa yang disampaikan oleh media juga diterima oleh penonton karena adanya persamaan pemikiran atau budaya yang sama. Yang kedua, ada posisi negosiasi. Posisi ini merupakan posisi kombinasi di mana pemirsa memilih potensi untuk mengadopsi dan menentang kode televisual yang telah disampaikan. Halayak akan menerima ideologi secara umum, namun akan menolak jika terdapat perbedaan dan kebudayaan yang mereka pahami. Yang ketiga, posisi oposisi, di mana halayak menolak makna yang diberikan oleh media dan menggantikan dengan makna yang mereka pahami sendiri, atau mereka sudah mempunyai acuan yang menurut mereka lebih relevan. Kesimpulannya, jadi Hall berbicara tentang posisi oposisi sebagai momen ketika peristiwa-peristiwa yang biasanya ditandai dan diterjemahkan dengan cara yang dinegosiasikan. Contoh yang saya rasakan setelah saya menerapkan studi dari Hall. Yang pertama, dari posisi dominan. Di sini, ketika saya menonton film, saya menerima pesan itu dengan apa adanya, karena pesan tersebut itu menurut saya masuk akal, dan juga ada budaya-budaya yang sama sehingga saya mudah untuk menerimanya. Yang kedua, dilihat dari posisi negosiasi. Posisi ini merupakan posisi kombinasi, di mana saya bisa menerima satu hal, tapi saya juga bisa menolak. Seperti, menurut saya, film itu masuk akal tentang budaya yang saya ketahui, tapi sebagian dari cerita itu, menurut saya, kontroversi terhadap budaya yang saya ketahui. Dilihat dari posisi oposisi, di mana ketika saya menonton satu tayangan dan menurut saya tayangan tersebut tidak terlalu relevan dengan budaya yang saya tahu, jadi saya akan menolak dan mempunyai acuan sendiri yang menurut saya lebih
lebih relevan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.